Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi kajian mingguan kita. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan rapat pekanan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari bid'ah ya, serta hukum bid'ah. Sekarang kita lihat al-faslus tsani, pasal yang kedua, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wal asbabul lati addat ilaiha, yaitu munculnya bid'ah-bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin ya, dan juga sebab-sebab yang mengantarkan kepada munculnya bid'ah. Ini tema kajian yang akan kita sampaikan pada siang hari ini ya, yaitu mengenai sejarah kapan munculnya bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin dan sebab-sebab yang menjadi latar belakang munculnya bid'ah tersebut. Yang pertama, zuhurul bid'ah fi hayatil muslimin wa tahtahu mas'alatani. Yang pertama, munculnya bid'ah-bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin, dan di bawah judul ini ada dua masalah ya. Al-mas'alatul ula waktu zuhuril bid'ah. Ya, masalah yang pertama waktu munculnya bid'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa'lam anna 'ammatal bid'ahil muta'alliqati bil ulumi wal ibadati innama waqa'a fil ummati fi awakhir ahdil khulafa'ir rasyidin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ketahuilah oleh kamu bahwa rata-rata bid'ah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu wal ibadat dan bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, innama waqa'a fil ummah, sesungguhnya terjadi dalam umat ini, pada umat ini, fi awakhir ahdil khulafa'ir rasyidin, di akhir-akhir masa pemerintahan khulafa'ur rasyidin. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah-bid'ah yang muncul di tengah-tengah umat ini, baik bid'ah yang berkaitan dengan ilmu seperti bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ilmu akidah, ataupun bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ibadah ya, seperti ibadah-ibadah kaum sufi, itu munculnya adalah di akhir-akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Munculnya bid'ah di akhir-akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, yang bersabda, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Fa 'alaikum bi sunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafa yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu muncul adalah di akhir-akhir pemerintahan para khulafa'ur rasyidin. Hal itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, orang yang akan hidup setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan ya, akan melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita solusinya supaya kita selamat dari pertikaian-pertikaian dan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak tersebut. Yaitu apa? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam, wa awwalu bid'atin zaharat bid'atul qadar. Bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah berkaitan dengan takdir. Bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah yang berkaitan dengan takdir, yaitu ketika ada orang-orang dari Irak yang datang kepada Ibnu Umar. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah itu mengetahui sesuatu setelah terjadi. Ya, dia mengatakan al-amru unuf. Maksudnya bahwa Allah mengetahui sesuatu itu adalah setelah terjadi. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya berlepas diri dari mereka. Ya, baik. Jadi bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah tentang takdir. Ya, wa bid'atu al-irja', juga bid'ah kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah itu kaum yang mengatakan bahwa maksiat, bahwa iman dengan amal itu tidak bersatu ya. Keimanan, maksiat tidak menambah, tidak merusak keimanan ya, maksiat tidak merusak keimanan. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu ya diserahkan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian wa bid'atut tasyayyu wal khawarij, lalu muncul bid'ah tasyayyu. Tasyayyu yaitu bid'ah menjadi pengikut Syiah, wal khawarij, dan juga bid'ah khawarij. Jadi bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah tentang takdir, lalu bid'ah Murji'ah, lalu bid'ah tasyayyu. Tasyayyu itu yaitu berlebih-lebihan pada sebagian ahlul bait.
ya, berlebihan pada sebagian Ahlul Bait, yaitu Ali dan anak keturunannya. Kemudian bid'ah Khawarij yang mengkafirkan orang-orang muslim yang berdosa besar. Itu bid'ah kaum Khawarij ya. Nah, itu bid'ah munculnya berentetan. Bid'ah takdir tentang masalah qadar, kemudian bid'ah tentang irja kaum Murji'ah ya. Kemudian bid'ah tasyayyu ya, kemudian bid'ah Khawarij. Walamma hadasatil furqatu ba'da maqtali Utsman zaharat bid'atul Haruriyah. Kemudian setelah muncul furqah, yaitu perselisihan di tengah umat ini, ba'da maqtali Utsman, setelah meninggalnya Utsman, setelah pembunuhan terhadap Utsman, zaharat bid'atul Haruriyah. Maka muncullah bid'ah Haruriyah, yaitu bid'ah Khawarij. Khawarij di antara namanya adalah Al-Haruriyah, ya. Mereka yang menyempal dari Ali, kemudian mereka berdiam di suatu tempat dengan Harura, dengan nama Harura di Irak. Maka kaum yang berkumpul di Harura itu disebut dengan Haruriyah, ya. Summa fi awakhir asri sahabah, kemudian di akhir-akhir masa sahabat, hadasatil qadariyah fi akhir asri Ibnu Umar. Kemudian di akhir-akhir masa sahabat muncullah bid'ah qadariyah. Di akhir-akhir masa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Jabir wa amsalihim minas sahabah. Ya, jadi di akhir-akhir kehidupan para sahabat yang mereka pada masa Nabi adalah sahabat-sahabat junior, seperti misalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan yang semisal dengan mereka, maka muncullah bid'ah qadariyah. Wa hadasatil murji'atu qariban min zalika. Lalu dekat dari munculnya bid'ah bid'ah qadariyah muncullah bid'ah murji'ah. Wa amal jahmiyatu fa innama hadasu fi awakhir asri tabi'in. Sedangkan kaum Jahmiyah mereka muncul pada masa akhir-akhir masa tabi'in, ya. Ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz, setelah kematian Umar bin Abdul Aziz. Wa qad ruwiya annahu anzara bihim, ya. Dan telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz beliau telah memberikan kecaman terhadap kaum kaum Al-Jahmiyah. Wa kana zuhuru Jaham bi Khurasan fi khilafati Hisham bin Abdul Malik rahimahullah taala. Sedangkan munculnya Jaham bin Safwan adalah di Khurasan, ya, pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Jadi bid'ah-bid'ah itu muncul berentetan, ya, yaitu setelah akhir-akhir masa sahabat, dan ada yang muncul di akhir-akhir masa tabi'in, ya, seperti bid'ahnya Jahmiyah, dan juga munculnya Jaham bin Safwan, ya, tokoh al-Mu'attilah, tokoh yang menolak Allah memiliki sifat-sifat. Itu muncul di akhir pemerintahan atau di akhir masa tabi'in rahimahullahu jami'an. Hazil bid'ah zaharat fil qarni tsani. Ya, bid'ah-bid'ah ini muncul pada generasi kedua atau pada abad kedua. Was-sahabatu maujudun, sedangkan para sahabat waktu itu masih ada. Jadi bid'ah-bid'ah itu muncul di akhir abad kedua, ya. Di masa itu para sahabat masih ada. Sahabat-sahabat yang di masa Rasulullah masih muda-muda, ya. Mereka masih hidup di generasi kedua tersebut. Waqad ankaru ala ahliha, dan mereka sudah mengingkari pelaku-pelaku bid'ah tersebut. Summa zaharat bid'atul i'tizal. Lalu kemudian muncullah bid'ah i'tizal, yaitu bid'ah kaum Mu'tazilah. Wa hadasatil fitanu bainal muslimin, dan terjadilah fitnah-fitnah, perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin. Wa zahara ikhtilaful ara'i, dan muncullah perbedaan-perbedaan pendapat, wal maili ila al bid'ah wal ahwa, dan kecenderungan kepada bid'ah dan hawa nafsu. Wa zaharat bid'atut tasawuf, dan muncul juga bid'ah tasawuf. Wa bid'atul bina'i alal kubur ba'dal qurunil mufaddalati, dan muncul juga bid'ah membangun di atas kuburan-kuburan setelah generasi atau setelah kurun-kurun yang diutamakan, masa sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa hakaza, dan demikian seterusnya. Kullama ta'akhkhara al-waqtu zadatil bid'ah wa tanawwa'at. Semakin lama waktu, semakin jauh dari masa sahabat, maka semakin bertambahlah bid'ah dan semakin beraneka ragam. Jadi bid'ah itu muncul di akhir masa sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, dimulai dari bid'ah takdir, bid'ah kaum qadariyah, kemudian bid'ah kaum murji'ah, kemudian bid'ah kaum syiah, kemudian kaum khawarij, ya. Kemudian seterusnya disusul dengan munculnya kaum Jahmiyah, kemudian muncul Jaham bin Safwan, ya. Kemudian juga muncul bid'ah tasawuf, ya. Muncul bid'ah tasawuf seperti
di masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya meninggalkan Baghdad, di situ ada kaum yang menyukai as-sima'. Sima' itu adalah mendengarkan lagu-lagu yang dikarang oleh tokoh-tokoh sufi untuk melembutkan hati. Itu namanya as-sima'. Ya, itu muncul di masa Imam Syafi'i. Ya. Kemudian muncul lagi bid'ah yang baru, yaitu bid'ah membangun di atas kuburan-kuburan. Itu bukan baru muncul di masa-masa belakangan, tidak. Di masa-masa akhir dari mungkin generasi atba'ut tabi'in sudah muncul bid'ah membangun di atas kuburan-kuburan. Ya, kemudian tawaf di kuburan, bernazar untuk kuburan, meminta kepada penghuni kuburan. Ya, sehingga setiap tempat ada kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan-kuburan yang dimuliakan. Ya. Baik. Jadi bid'ah itu berentet, ya, muncul satu disusul oleh bid'ah yang lain, bid'ah terus ya sampai masa sekarang ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh, semakin jauh dari masa Nabi maka semakin banyak bid'ah yang muncul. Ya. Al-mas'alatu tsaniyatu makanu zahri atau makanu zahril bid'ah atau makanu zuhuril bid'ah, ya tempat munculnya bid'ah. Takhtaliful buldanul islamiyati fi zuhuril bid'ah fiha. Negara-negara Islam berbeda-beda dalam hal munculnya bid'ah di sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Fa innal amsar al-kibara allati sakanaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja minha al-ilmu wal iman khamsatun." Kata beliau, sesungguhnya kota-kota yang besar yang didiami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari sana muncul ilmu, keluar ilmu dan iman, ada 5 kota. Jadi kota-kota besar yang di sana ditinggali oleh para sahabat, di sana keluar ilmu dan iman, ada 5. Apa itu? Al-Haraman, yaitu Makkah dan Madinah. Al-Haraman adalah Makkah dan Madinah. Al-Haraman ini namanya mulhaq bil mutsanna. Al-mulhaq bil mutsanna. Mutsanna itu artinya 2. Seperti kita mengatakan qalamani, 2 pulpen. Kalau dia bendanya sama, qalam wa qalam, maka disebut dengan mutsanna. Tapi kalau bendanya beda, tidak disebut dengan mutsanna, disebut dengan mulhaq bil mutsanna. Digabungkan, disamakan hukumnya dengan mutsanna. Seperti dikatakan al-umaran. Al-umaran adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah 2 orang yang berbeda. Ya. Maka ini tidak disebut mutsanna, disebut dengan mulhaq bil mutsanna. Ya. Disebut dengan mulhaq bil mutsanna. Al-qamaran. Al-qamaran adalah bulan dan matahari. Bulan dan matahari beda. Maka ini tidak disebut dengan mutsanna, disebut dengan mulhaq bil mutsanna. Al-abawan, al-walidan. Al-abawan adalah ibu dan bapak. Ibu dan bapak beda kan? Maka ini tidak disebut mutsanna namanya, disebut dengan mulhaq bil mutsanna. Al-haraman. Al-haraman siapa? Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah beda, maka tidak disebut dengan mutsanna, disebut dengan al-mulhaq bil mutsanna. Jadi kota-kota besar Islam yang di situ tinggal para sahabat dan di situ keluarlah ilmu dan iman, ada 5. Kata Ibnu Taimiyah. Apa itu al-haraman? Yaitu Makkah dan Madinah. Kemudian wal Iraqan, 2 kota negeri Irak, yaitu Kufah dan Basra. Wasyam, dan juga negeri Syam. Ya, jadi para sahabat tinggal di 5 tempat tersebut. Dan di sanalah berkumpulnya ilmu para sahabat. Di sanalah keimanan tegak dengan kokoh, ya. Yaitu Makkah, Madinah, Kufah, Basrah dan negeri Syam. Negeri Syam ya negeri yang luas. Ya, kalau zaman sekarang Syria, ya, Yordania, Lebanon, Palestina, sebagian Irak bagian barat, itu dulu disebut dengan negeri Syam, ya. Minha kharajal Qur'an wal hadis wal fiqh wal ibadah. Dari kelima tempat tersebutlah keluar Al-Qur'anul Karim. Para ulama ada di 5 tempat tersebut. Wal hadis dan juga hadis, ya. Wal fiqh wal ibadah, dan juga ilmu fikih dan juga ilmu tentang ibadah, keluar dari 5 kota tersebut karena para sahabat ada di 5 kota tersebut, ya. Wa ma yattabi'u zalika min umuril Islam, dan juga perkara-perkara Islam yang lain, ya. Wa kharaja min hazil amsaru bid'un usuliyatun ghairal madinatil munawwarati. Dari kota-kota ini muncullah bid'ah-bid'ah, ya. Bid'ah-bid'ah berkaitan dengan usul, dengan akidah, ya. Ghairal Madinatil Munawwarah, selain Madinah Munawwarah. Jadi dari 4 kota atau 5 kota besar tersebut muncul bid'ah-bid'ah dari kota-kota itu, kecuali dari Madinah, ya. Fal Kufatu kharaja minha at-tashayyu'u wal irja.
Dari kota Kufah keluarlah bid'ah tasyayyu wal irja dan juga bid'ah kaum Murji'ah. Dari kota Kufah muncul bid'ah kaum Syiah, ya, dan juga kaum Murji'ah. Wa antashara ba'da zalika fi ghairiha. Lalu tersebar di tempat-tempat lain setelah muncul di Kufah, ya. Syiah itu atau Murji'ah itu munculnya di Kufah. Kufah adalah salah satu kota ilmu di Irak zaman dulu, ya. Sampai hari ini masih ada kota Kufah, ya. Wal Basratu kharaja minhal qadaru wal i'tizal wan nusukul fasidu. Dari kota Basrah muncullah bid'ah kaum Qadariyah, wal i'tizal juga kaum Mu'tazilah muncul dari kota Basrah, ya. Wan nusukul fasid dan juga muncul bid'ah beribadah yang rusak, yaitu ibadahnya kaum Sufi. Itu muncul dari Basrah, ya. Wa antashara ba'da zalika fi ghairiha, dan setelah itu tersebar di tempat-tempat yang lain. Wasyamu kana bihan nasbu wal qadaru, dan dari Syam muncullah bid'ah kaum Nasibah dan juga kaum Qadariyah. Nasibah yaitu orang yang anti terhadap Ahlul Bait. Ada orang yang berlebihan mengkultuskan Ahlul Bait, yaitu kaum Syiah. Ada juga yang anti terhadap Ahlul Bait, namanya kaum Nasibah, ya. Wa amma tajahum fa inna ma zahara fi nahiyati Khurasan wa hadza syarrul bid'ah. Adapun kaum Jahmiyah atau mengikut Jaham bin Safwan, maka sesungguhnya dia muncul di pinggiran kota Khurasan. Wa hadza syarrul bid'ah, dan ini merupakan seburuk-buruk bid'ah. Jadi bid'ah itu muncul di kota-kota besar Islam selain Madinah. Ya, kota-kota besar Islam selain Madinah yaitu Kufah, Basrah, kemudian Syam dan juga Basrah, kemudian di Syam, ya. Dan ada bid'ah yang lain yang muncul di daerah Khurasan. Wa kana zuhurul bid'ah bihasabil bu'di anid darin nabawiyah. Dan munculnya bid'ah itu sesuai dengan jauhnya dari ad-darin nabawiyah, yaitu dari Madinah. Semakin jauh dari Madinah artinya semakin jauh dari ilmu. Kalau semakin jauh dari ilmu, maka semakin berpotensi untuk munculnya bid'ah. Falamma hadasatil furqatu ba'da maqtali Utsman zaharat bid'atul haruriyah. Setelah munculnya perpecahan setelah kematian Utsman atau setelah terbunuhnya Utsman, maka muncullah bid'ah haruriyah, yaitu bid'ah kaum Khawarij, karena yang membunuh Utsman adalah kaum Khawarij dari Mesir, ya. Wa ammal Madinatun Nabawiyah fakanat salimatan min zuhuri hazil bid'ah. Adapun Madinah Nabawiyah, maka dia selamat dari munculnya bid'ah-bid'ah ini. Jadi tidak ada bid'ah yang muncul di kota Madinah. Bid'ah itu muncul dari mana? Dari Kufah, dari Basrah, dari Syam, ya. Tidak ada bid'ah yang muncul di Madinah. Wa in kana biha man huwa mutmirun li zalika. Meskipun ada orang yang merahasiakan bid'ah dalam hatinya yang tinggal di kota Madinah. Ada orang-orang yang cenderung ke bid'ah di zaman itu, ya, tinggal di Madinah, tapi mereka enggak berani menampakkan bid'ahnya karena di situ hidup para sahabat yang berilmu, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Fakana indahum muhanan mazmuma. Ya, orang-orang yang merahasiakan bid'ah tersebut dihinakan dan dicela di kalangan para sahabat yang tinggal di Madinah. Izgana biha qaumun minal qadariyah wa ghairihim. Sebab ada suatu kaum dari Qadariyah dan dari kelompok lain yang tinggal di Madinah. Walakin kanu makhurina zalilin. Namun mereka dihinakan dan direndahkan di kota Madinah. Karena di saat itu para sahabat banyak di kota Madinah, sehingga orang-orang yang ada kecenderungan untuk berbuat bid'ah tidak bisa, ya, leluasa di kota Madinah. Mereka terhinakan. Bi khilafit tashayyu'i wal irja' fil Kufah. Berbeda halnya dengan tasyayyu, yaitu menampakkan ajaran Syiah, wal irja' dan dengan berbeda dengan Murji'ah yang ada di Kufah, wal i'tizal wa bid'ain nusakil bil Basrah, dan berbeda juga dengan kaum Mu'tazilah serta bid'ah kaum yang nusak ahli ibadah yang muncul di Basrah. Wan nasbu bisyam, dan juga berbeda dengan wan nasbi bisyam, juga berbeda dengan kaum Nasibah yang ada di Syam, ya. Fa innahu kana zahiran, di sana yang nampak dengan terang-terangan bid'ah Syiah di Kufah, ya. Kemudian bid'ah Mu'tazilah dan bid'ah orang-orang yang yang berlebih-lebihan dalam ibadah itu nampak di Basrah. Kemudian di Syam juga terang-terangan menampakkan kebencian kepada Ahlul Bait. Tapi di Madinah tidak demikian halnya, ya. Tapi di Madinah tidak demikian halnya, ya. Wa qad sabata fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha. Dan telah, ya, jelas dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal tidak masuk ke kota Madinah.
Walam yazalil ilmu wal imanu zahiran ila zamani ashabi Malik wa hum min ahli al-qarni rabi'. Dan ilmu senantiasa nampak nyata dan mendominasi sampai zaman Imam Malik. Mereka adalah orang-orang yang hidup di abad keempat. Fa ammal usuru salasatil mufaddal, fa ammal usuru as-salasatul mufaddalatu falam yakun fiha bil madinatil an-nabawiyyati bid'atun zahiratul battata. Adapun 3 generasi utama, maka di Madinah Nabawiyah tidak ada muncul bid'ah sama sekali. Wala kharaja minha bid'atun fi usulid dinil battata, dan tidak ada sama sekali bid'ah yang berkaitan dengan pokok-pokok agama yang muncul di Madinah. Kama kharaja min sa'iril amsar, sebagaimana bid'ah-bid'ah muncul di kota-kota yang lain. Jadi ya kota-kota besar Islam yang lain selain Madinah itu muncul bid'ah-bid'ah macam-macam ya. Di Kufah, di Basrah, di Syam, itu muncul berbagai macam bid'ah di zaman itu. Tapi di Madinah tidak ada bid'ah yang muncul. Sebab Madinah adalah kota para ulama, di situ muncul para ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Mereka yang menampik keras segala macam bid'ah tersebut, sehingga tidak ada bid'ah yang muncul di Madinah. Ya meskipun ada orang yang yang menyembunyikan bid'ah-bid'ah dalam hatinya, tapi mereka tidak bisa menampakkannya karena para sahabat dominan di zaman itu. Ya, tapi kota-kota lain ya semakin jauh dari Madinah, maka semakin banyak bid'ah yang muncul ya. Ibaratnya seperti matahari, yang paling terang adalah yang paling dekat dengan matahari, seperti lampu lah. Yang paling terang adalah yang paling dekat dengan lampu. Semakin jauh dari lampu, maka cahayanya makin lemah. Nah, ibaratnya seperti itu. Semakin jauh dari pusat Islam, maka ilmu makin berkurang dan potensi untuk munculnya bid'ah semakin banyak. Inilah tentang tempat munculnya bid'ah-bid'ah yang mulai muncul adalah di akhir-akhir masa sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ya Allah azza wajalla memudahkan kita selalu untuk talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan pengetahuan yang sedikit itu menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi segala macam bid'ah. Ingat sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengadakan suatu bid'ah ya yang tidak terkait dengan, yang tidak termasuk dalam agama ini, maka ditolak oleh Allah SWT. Begitu pula orang yang mengamalkan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan ya petunjuk kami, maka ditolak. Di akhirat ada 2 pertanyaan. Maza kuntum ta'budun wa bimaza ajabtumul mursalin. Ada 2 pertanyaan kepada kita pada hari kiamat terkait dengan ibadah kita, yaitu apa? Maza kuntum ta'budun. Apa yang kalian ibadah di dunia? Apakah kalian beribadah kepada Allah atau kepada yang lain? Yang kedua apa? Wa bimaza ajabtumul mursalin. Apa jawaban kalian kepada para rasul? Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah ada 2. Apa itu? Al-ikhlas wal ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, kita harus berupaya untuk menyesuaikan setiap ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikutan nenek moyang kah, guru kita kah, kiai kita atau siapapun, selama tidak berdasarkan kepada dalil. Imam Ahmad mengatakan, kata beliau apa? Janganlah kamu ya mengatakan suatu perkara dalam agama ini selama tidak ada imamnya bagi kamu. Imam maksudnya adalah dalil. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.